dulu kan pernah jadi pelaut kan? Ya. Kerja di laut. Ya. Nah sekarang kok berhenti jadi pelaut, kerja di laut, malah sekarang di darat. Akhirnya sambil menunggu di situ saya sambil bekerja proyek, Pak. Proyek apa kalau boleh tahu nih? Proyek di pembuatan rel kereta api dengan uang banyak, punya rumah, rumahnya bagus lagi, punya sawah, kebun, bahkan punya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sampai di Desa Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kita akan ketemu dengan salah seorang yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya dari cerita-cerita beliau. Mudah-mudahan cerita ini benar-benar membuat kita yang melihat menjadi termotivasi untuk menjalani situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Mari kita ke dalam. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat Mas Rustono. Beliau akan memberikan informasi, beliau akan bercerita seperti apa sih perjalanan hidupnya sampai kemudian beliau bisa ya seperti sekarang ini. Mudah-mudahan cerita dari beliau ini nanti benar-benar bisa menginspirasi kita semuanya, menjadikan termotivasi bagi kita semuanya. Dengar-dengar punya satu usaha yang ya menyangkut banyak orang. Apa itu kalau boleh cerita itu? Kayak seperti LPK, Pak. Oh, LPK. LPK itu lembaga kursus bahasa Korea. Gitu. Pertama buka malah di Cirebon, Pak. Oh, di Cirebon. Oh. Pertama buka di Cirebon. Itu tahun 2018. Saya membuka kursus bahasa Korea di Api-Api, Pak. Di Di depan pom bensin yang sebelah sampingnya Nundu. Oh iya. Kalijaga ya itu ya. Kalijaga. Saya di situ mendidik, kebetulan adik-adik kelas saya, Pak. Adik-adik kelas saya itu sekitar 45 siswa di tahun 2018. Alhamdulillah mereka lulus 43. Dari 45. Iya, 45 siswa, mereka lulus 43. Sekarang anak-anaknya masih di Korea semua. Alhamdulillah. Gitu. Nah, berjalannya waktu, saya pindah, Pak. Pindah tahun 2019, saya pindah ke sendiri di sini di Tanjung. Ya, balik ke Tanjung gitu, Pak. Jadi pertama saya mengontrak, pas kebetulan di jalur Pantura di situ tahun 2019. Tahun 2019 di situ 1 tahun berjalannya waktu. Kebetulan di situ karena apa ya, saya sudah merasa cukup untuk membangun di samping rumah sendiri. Akhirnya 1 tahun lah berjalan di situ, Pak. Saya tahun 2019 itu kemarin mendidik total semuanya 80 siswa 80 di sini, Pak. Jadi kebetulan waktu itu kontrak di sana 6 bulan. Setelah itu pindahlah ke sini 6 bulan. Iya. Nah sekarang sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Dulu kan pernah jadi pelaut kan? Ya. Kerja di laut. Ya. Nah sekarang kok berhenti jadi pelaut, kerja di laut, malah sekarang di darat. Apa yang melatar belakangi kok kerja di darat dalam hal ini membuka sebuah LPK. usaha LPK? Ya,
dalam belak dan pikiran saya tidak pernah memikirkan akan membuka ini, Pak. Oh, Sama sekali tidak ada kalau saya. Itu menurut saya mengalir dengan sendirinya, Pak. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu itu, saya berangkat ke Jepang tahun 2002. 2003, Pak. Maaf. 2002 lulus, 2003 saya ke Jepang sampai 2005, 3 tahun. Setelah itu saya pulang, lambat laun di situ sampailah saya di Jepang itu 9 tahun, Pak, ada sebelum saya menikah. iya. Gitu. Akhirnya saya kok merasa apa ya? Apakah saya harus di laut terus gitu? Oh, gitu. Menurut pikiran saya. Iya. Apakah saya harus di laut terus? Paling tidak saya harus punya usaha, Pak. Dilarang. Di darat. Waktu itu saya pindah profesi, yaitu menjadi tukang bakso, Pak. Hah? Tukang bakso. Pernah jadi tukang bakso? Tukang bakso. Serius ini? Serius, Pak. Nggak main-main ini? Nggak main-main. Sekolah di pelayaran. Iya, Pak, betul. Pernah kerja di Jepang, Ya. di luar negeri. Tukang bakso. Betul, tukang bakso keliling, Pak. Tukang bakso keliling. Keliling pakai motor. Berapa lama itu? Sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan. Apa yang menyebabkan kok sampai jadi tukang bakso keliling? Ya, bagaimana ya, Pak? Saya pengen usaha benar-benar di rumah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ternyata setelah berjualan bakso masih belum diuntungkan untuk keluarga. Akhirnya saya mempunyai pemikiran untuk berangkatlah ke Korea, Pak. Oh. Gitu. Ternyata berangkat Korea itu tidak mudah, Pak. Menunggu dengan waktu yang lama, sabar. Akhirnya sambil menunggu di situ saya sambil bekerja proyek, Pak. Proyek apa kalau boleh tahu nih? Proyek di pembuatan rel kereta api. Itu di situ. Di mana itu? Di daerah sini, Pak, daerah Brebes, kadang di daerah Tegal situ ikut. Pemasangan rel kereta. Ikut kakak, kebetulan kakak. Iya. Sebagai mandor sih, apa? Jadi saya ikut di situ. Lambat launnya waktu saya dipanggil ke Korea, Pak. Gitu. Itu berapa lama tadi di rel kereta api itu? Sekitar ya 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Menunggu waktunya itu akhirnya saya dipanggil lah. Waktu itu saya mendaftar di perusahaan PT Kusuma Baharijaya yang berada di Surabaya. Saya berangkatlah di tahun 2012, Pak. 2012. Dengan semangat saya belajar bahasa Korea dengan baik. Akhirnya saya berangkatlah, Pak, ke Korea. Berapa lama itu di Korea itu? Sekitar 2 tahun kurang, Pak. 2 tahun. Aslinya kontraknya 3 tahun. Mm-hmm. Kontraknya 3 tahun, tetapi mungkin karena nasib saya baik, baguslah mujur ya, Pak. Iya. Di situ kan sebelum bekerja ada sistem tes, Pak. Iya. Sistem tes keberhasilan, istilahnya tes bahasanya menilai bahasanya ABK dan bahasanya istilahnya seperti ada tes tertulis, Pak. Itu nanti siapa aja yang mendapatkan nilai 100 itu akan mendapatkan hadiah dan penghargaan dari perusahaan dan agensi dan juga negara Korea. Kebetulan saya mendapatkan itu. Saya mendapatkan itu dengan peringkat nomor 1 lah di situ ya. Karena bahasanya tadi. Ya, akhirnya saya dikenal lah oleh agen-agen di situ. Nah, lambat launnya berjalannya waktu 1 tahun, saya ditawarin bekerja, Pak, di perusahaan Indonesia. Nah, tadi kontrak kan 3 tahun. Ya. Baru 2 tahun. Betul. Terus? Setelah 1 tahun saya ditawarin bekerja di Indonesia, padahal saya di Korea, Pak, lagi bekerja gitu. Ditawarin di PT Tapsindo. Tapsindo di Semarang, Pak. Bahwasanya saya dapat
undangan untuk menjadi guru bahasa Korea di situ. Akhirnya jadi guru begitu. Betul. Di situ. Ya, ini saya mau panggilkan Boleh minum kopi. Najib, Boleh. tolong ambilkan kopi buat Pak Anung ini. Ya. Oh, jadi pernah Iya, Pak. jadi tukang bakso, pernah kerja bikin rel juga. Oh, Begini, hebat Pak. sekali. Iya. Perjalanan Terima hidup kasih. saya panjang, Pak. Jadi apa ya? Ini adalah mungkin bagaimana ya kehidupan ya, Pak. Iya. Jadi saya harus jalani dengan baik. Dengan berjalannya waktu itu kita teruskan ya, Pak. Yang tadi dengan berjalannya waktu itu saya itu dipanggil terus, Pak, oleh perusahaan PT Tapsindo waktu itu tahun 2013. Sudah 1 tahun di Korea. Akhirnya saya kan namanya kerja di Korea itu kan tidak segampang itu ya, Pak. Saya langsung pulang itu untuk mengambil keputusan bekerja di Indonesia. Apakah bekerja di Indonesia akan mencukupi keluarga saya, kebutuhan saya? Itu kan saya harus memikirkan 2 kali dan saya harus minta izin dulu sama istri. Namanya saya sudah punya istri kan harus bagaimana ya, Pak ya? Iya. Akhirnya waktu itu direstuilah istri, monggo silakan. Dengan berjalannya waktu itu di situ saya belum selesai kontrak. Saya udah pulang, Pak. Saya udah pulang di mau 2 tahun. Akhirnya saya pulang tahun 2014, Pak. Langsunglah saya begitu di rumah 1 hari saya langsung dipanggil untuk bekerja menjadi guru di PT Tapsindo, guru bahasa Korea. Di situ. Berapa lama di PT? PT Tapsindo itu sekitar 4 tahun. Oh, lama juga ya. Lama. Sampai tahun 2019 aku. Oh. Nah, terus setelah dari PT itu, dari PT itu berjalannya waktu, saya kan tahun 2018 saya membuka usaha sendiri di rumah. oh iya, yang tadi cerita itu ya. Sambil di sana ngajar, saya membuka Di sana usaha. ngajar, di sini membuka. Betul. Nah, Situ. apa sih yang buat, kan kesannya ngajar saja udahlah. Kenapa harus buka sendiri? Apa yang latar belakang itu? Apa ya? Di sini itu komunitas, Pak. Komunitas untuk khususnya peminat, Pak. Peminat untuk Korea, khusus di wilayah Brebes, Tegal, Pemalang itu sangat tinggi, Pak. Oh, Sangat bagus. Lah kalau PT tadi apa namanya Tapsindo itu di mana itu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Semarang. Hingga akhirnya saya membuka LPK ini. Selama Jadi di Tapsindo ngajar 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya berinisiatif untuk membuka lembaga. Karena tadi Karena minat orang-orang sekitar cukup tinggi, betul. membaca peluang. Hampir untuk wilayah Tegal, Brebes, Pemalang, rata-rata, Pak, pemuda lulusan SMA ya atau Iya, SMK, iya. mereka 90% minat ke Korea dan ke Jepang. Apa tuh yang membuat mereka minat ke sana? Satu itu Gaji besar. biasanya gaji itu adalah relatif. Gaji besar sih. Itu. Terus apa ya? Mereka itu melihat tetangga-tetangga yang sudah berhasil. Oh, ada yang dilihat berarti. Ya? Jadi inspirasinya anak muda di daerah sini adalah dengan uang banyak, punya rumah, rumahnya bagus lagi, punya sawah, kebun, bahkan punya mobil. Jadi mereka terinspirasi itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lembaga bahasa khususnya di daerah sini. Jadi memang karena membaca peluang Betul. di sekitar wilayah ini, peminat pemuda untuk bekerja keluar khususnya Korea itu cukup tinggi. Nah sekarang Mas Rustono, menurut Mas Rustono, apa sih
ukuran sukses itu, apakah sukses itu harus selalu beriringan dengan waktu lama sukses, waktu sebentar tidak sukses, atau gimana menurut? Apa ya, kalau menurut saya sukses itu menurut saya siapa aja itu bisa, Pak. Siapa saja bisa. Siapa aja itu bisa. Mereka kalau ingin sukses, termasuk saya, Pak. Kalau saya, menurut saya belum sukses, karena masih banyak kekurangan-kekurangan. Istilahnya, istilah sukses itu siapa aja itu bisa bagi mereka yang mau berusaha, Pak. Intinya satu, itu tidak ada kata menyerah seperti itu, dan berusaha sepenuh jiwa dan raga untuk mencapai kesuksesan itu. Betul. Jadi, siapa saja punya hak untuk sukses, ya. Betul, Pak. Ya, ini lembaga ini udah 2 tahun ya. 2 tahun, Pak. Ada di sekitar perumahan. Ya, betul. Bagaimana reaksi orang-orang sekitar? Apakah mereka mendukung dengan keberadaan lembaga ini? Karena ini kan nanti kan mengumpulkan orang. Betul. Ada kelas, ada banyak orang. Apakah warga merasa terganggu atau bagaimana? Saya rasa untuk masalah terganggu itu belum ada, ya, Pak. Oh iya, karena alhamdulillah saya mengikuti program untuk ini, legalitas saya resmi dengan menggunakan kelembagaan di Disnaker, sampai ke kementerian, sampai ke Kemenkumham, itu kita punya semua untuk legalitasnya. Sebelum saya buka juga saya berkonsultasi dengan kabupaten, kecamatan, sama dengan desa, bahkan dengan RT pun menyambut dengan baik dengan kedatangan. Karena dukungan orang sekitar, dukungan warga itu menjadi salah satu faktor penting, ya. Mas Rustono, cerita sampai dengan sekarang ini kan tentu saja ada sosok-sosok yang dianggap penting dalam hidup, sosok yang dianggap menjadi inspirasi, motivasi, karenanya bisa jadi seperti sekarang. Siapa saja itu beliau-beliau itu? Yang pertama, saya sangat bersyukur, ya, Pak, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya saya bisa begini, dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang sangat kami banggakan, karena dengan doa mereka saya bisa begini. Tidak lupa kemudian kepada istri, itu sangat doa istri itu sangat saya harapkan sekali, karena doa anak dan istri itu membuat saya menjadi seperti ini, Pak. Iya. Mungkin, dan juga keluarga juga adalah sosok penting bagi kehidupan saya, yang sangat mendukung untuk usaha-usaha saya juga menjadi besar seperti ini. Sukses adalah milik setiap orang. Sukses bisa bagi siapa saja. Utamanya adalah seberapa besar seseorang memiliki usaha untuk mencapai kesuksesan itu. Kedua, sosok penting sampai menjadi sukses tidak harus selalu berada dalam lingkup keluarga, tetapi bukan tidak mungkin dari luar area keluarga pasti ada sosok yang bisa dianggap menjadi inspirasi bagi kita. Demikian, mudah-mudahan cerita ringan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa.